Jadi guys, sistem gamenya itu tuh kayak soliter, tapi bentuk kartu gitu. Nah. Tapi gak soliter dia doh. Eh, tuh nanti tuh dia kayak nyusun kartu gitu. Nah, nanti kan pemainnya tuh nanti ada dua orang. Eh, nanti mereka tuh kocok kartu kan. Tuh nanti mereka urutkan tuh per angka gitu. Nah, tapi sebenarnya nanti konsep aku tuh dia nih nggak anggapin nggak Uno ya. Ini contohnya nih. Misalnya angka satu ini simbolnya ini, angka 2 simbolnya ini, angka 3 simbolnya ini, angka 4 simbolnya ini, 5 bla bla bla. Nah, masing-masing simbol ini punya warna yang berbeda gitu. Nah, nanti kan ambil tarik, sesuaikan gitu. Kayak gitu-gitulah. Nah, sampai nanti dia pokoknya total satu grup ini, satu baris ini ada 6 kartu. Nah, yang bikin uniknya dari game ini nih, nanti kalau misalnya sang pemain gitu, anggap aku pemain, misalnya selesai satu deret, kartu satu warna kuning ini udah habis nih kan, satu deret udah berhasil aku uh, runtutin lah urutannya tuh sampai kartu ke-6. Nah, nanti itu aku dapat bonus mutar. Nanti kalau dalam sistem ini nih ada roulette. Nah, diputar. Nah, ini maksudnya nih 1 2 3 4 5 6 ini nih, misalnya gini. Aku udah nyelesain deret satu, tapi deret 3 aku belum gitu. Nanti aku putar gitu kan. Misalnya di roulette ini nih berhentinya di angka 3 gitu. Berarti intinya ini nih roulette ini nih tentang keberuntungan gitu. Kalau misalnya jarum roulette-nya itu berhenti di angka 3, berarti satu deret ini nih kayak bonus gitu. Aku gak perlu jelasain gitu. Anggap ini aku tuh sebagai pemain udah selesai deret 3 ini. Kayak jadinya roulette ini nih sebagai keuntungan gitu. Keuntungan. Begitu seterusnya. 4, kalau misalnya selesai, kalau misalnya jarumnya berhenti di angka 4, selesai deret 4 gitu. Kalau berhenti di jarumnya di 5, selesai deret 5, dari 5 dan 6 gitu misalnya kan, bla 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 gitu. Terus apa sih maksud minus 1, minus 2, minus 3 ini? Nah, ini uniknya, gak roulette ini gak cuman untuk buat keuntungan bagi pemain gitu, juga ada kayak uh, biar serunya gitulah. Misalnya berhenti di minus 1, yang dapat malah bukan keuntungan, bukan berarti kalau misalnya dapat minus 1 nggak nggak kayak kita dapat satu itu doh selesai satu baris kan. Kalau dapat minus 1 berarti dia tuh kayak harus ngulang balik gitu loh, ulang balik ini nih, diambil semua kartunya, masukkan lagi ke sini gitu. Jadi kayak intinya dia udah capek-capek nyusun ini tuh nanti dianggap gugur gitu loh, nyusun. Jadi hasil jerih payah sang pemain yang nyusun di deret satu ini kayak udah dianggap gagal gitu, berarti gak selesai dia main gitu. Nah, nanti kalau misalnya pemain itu tuh tunggu belum. Ya, kalau misalnya pemainnya itu tuh udah selesai ya kan, sampai deret 6 gini, dan nyusunnya udah sampai deret 6, nanti dia itu tuh kayak dapat koin gitu. Iya, kayak dapat koin kayak uang gitu. Bentar. Aduh. Nah, misalnya dapat koin gitu. Kalau misalnya sang pemain tuh udah selesai kan, sampai sampai deret 6 dapat dia koin, berarti dia si pemain itu tuh udah menang. Berarti tanda kemenangannya itu di koin ini gitu. Dapat dia eh, apa namanya? Satu kemenangan gitu. Jadi intinya koin ini anggapannya kayak kemenangan poin satu lah gitu untuk pemain ini gitu. Jadi intinya dalam permainan ini cuman dimainkan cuma dua orang gitu. Tapi menurut kalian lah mana bagusnya? Terus apa sih ini kartu-kartu di bawah ini? Nah, ini aku berencananya biar gini. Kalau ini disebut roulette keberuntungan, ini disebut kartu penambah kekayaan gitu. Misal aku dapat kartu ini gitu, tapi warnanya warna kuning gitu. Berarti untuk deret satu kuning gitu. Misalnya kalau aku dapat kartu keberuntungan ini, berarti tandanya aku tuh bertambah kekayaan aku. Kalau misalkan tadi kan kita dapat koin nih, kekayaan itu maksudnya koin ini. Nah, dapat koin ini kan karena kita udah menang semua ini, dapat satu koin gitu. Itu pun kalau misalnya mereka tidak uh, itu loh, mengumpulkan semua ini, mengumpulkan kartu-kartu kekayaan ini gitu loh. Maksud kartu kekayaan ini misalnya simbol kuning gitu, simbol satu dapat uh,
dapat plus satu koin gitu. Berarti dia kalau misalnya dia menyelesaikan satu 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 set ini, dia dapat lagi satu koin, berarti totalnya dua gitu. Kalau dia misalnya nyelesain misalnya dia dapat dua kartu keberuntungan, misalnya dapat kartu keberuntungan warna kuning satu, dapat kartu keberuntungan merah dua. Nah, nanti kalau misalnya mereka dapat dua ini, berarti kalau misalnya dapat simbol dua, berarti plus dua. Berarti kalau misalnya dia pemainnya menyelesaikan satu ini, mereka dapat satu, berarti plus dua gitu. Plus dua jadinya. Plus satu satu, berarti tiga. Dapat plus dua, jadi tambah empat gitu. Berarti total pemain, total kemenangan, total kekayaan sang pemain atau kemenangan pemain itu tuh 4 koin gitu. Nah, tujuan dari permainan ini tuh mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya. Koin ini dianggap kayak tangga kesuksesan gitu, tanda jumlah kekayaan pemain gitu loh. Jadi letak uniknya tuh di situ sistem gamenya. Sebenarnya banyak lagi sih sistem yang mau aku kasih. Tapi ini cukup sederhana sih menurut aku. Kalau misalnya kalian beli bet, nggak tahu lah ya. Tapi menurut aku ini udah cukup sederhana. Nah nanti rencana aku tuh kan ini kan anggap gak kartu Uno nih ya. Nanti kan ini nih kayak kartunya ini nih simbol-simbol gitu. Nah aku tuh gak mau dia tuh sekedar simbol. Aku tuh pengen masukkan unsur kebudayaan Indonesia tuh di dalam tuh. Jadi kayak ada plusnya gitu loh di kelompok kita gitu. Jadi kita tuh gak cuman hanya untuk memainkan, tapi kayak aku tuh mau pemain yang memainkan kartu ini nih bisa tidak tahu sedikit lah tentang budaya Indonesia. Misalnya benda-benda Indonesia gitu, hal-hal yang budaya dari Indonesia lah gitu. Itu aku ingin jadi poin plusnya lah di sini gitu. Jadi gak sekedar main. Jadi tujuannya ini nih kayak memancing orang gitu loh untuk ya gitulah untuk meraih kemenangan gitu ha. Di sini aja sih gitu.